kepala sampai ujung kaki. Tujuannya apa? Untuk melengkapi data subjektif. Jadi kajian detektif ini untuk mencari data objektif untuk melengkapi data subjektif. Misalnya pasien mengeluh nyeri perut, dan nanti kita akan mengkaji di perut kanan, perut abdomen. Ada nyeri nggak ketika disentuh, ketika dipalpasi dan sebagainya. Baik, kita langsung aja untuk pengkajian itu. Kita mulai dari kepala sampai ujung kaki. Ya. Seperti biasa kita salam. Oke, selamat siang Pak. Mas ya, selamat siang Mas. Selamat siang. Kalau dipanggil Pak itu sedikit hati. Oke, selamat siang Mas. Ya, saya Pak Mugi, di perawat yang memang sedang perawat yang sedang jaga pada siang hari ini. Ini Bapak pasien baru, Mas pasien baru, jadi saya perlu melengkapi data hasil pengkajian dengan memeriksa dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Oke, boleh tahu nih dengan Pak Mas siapa? Andreas Ramadan. Andreas Ramadan ya, dengan Mas Andreas Ramadan. Lahir tanggal, bulan, tahun? Lahir tanggal 19 November 2002. Oke, 19 November 2002. Oke, baik ya, dengan Mas Andreas Ramadan lahir pada 12 November 2002 ya. Oke, ini udah siap untuk saya lakukan pemeriksaan. Siap ya. Oke, masker bisa dibuka. Baik. Nah, pemeriksaan pertama kita begitu lihat pasien ini udah langsung lihat aja. Mata itu langsung skimming. Ya. Untuk mengetahui bagaimana kondisi pasien, kondisi kesakitannya, apakah dia kelihatan oke, atau kelihatan kesakitan, atau kelihatan lemah ya. Baik ya. Oke, terus apakah pucat dan sebagainya. Yang pertama rambut. Nah, ini rambut, kita lihat caranya seperti ini. Oke, sambil kita tarik, adakah rambut yang rontok ya? Kalau ada rambut yang rontok, nah ini bisa dipastikan ini sebagai salah satu indikator bahwa status gizi pasien kurang baik ya. Rambut kemerahan, terus misalnya pecah-pecah, mudah tercabut, ya, mudah rontok, kemungkinan status gizinya buruk. Nanti kita akan lihat dengan hasil pemeriksaan lab, kita cross check ya, ukur kulit. Kemudian kita lihat di bagian kulit kepala apakah terdapat luka gitu ya, apakah terdapat luka, terus apakah mungkin ada ketombe, apakah ada kutu, boleh ya. Karena kalau ada kutu ya nanti selama dia dirawat harus ada perawatan, pemakaian cap, pemasangan cap kutu ya, harus di top. Oke. Baik, kalau sudah, kemudian kita langsung ke mata, boleh. Ke mata, coba Bapak pejamkan mata dulu. Kita periksa tahun ini apa undus mata ya, kiri kanan kita bandingkan kekerasannya atau kekenyalannya ya. Kalau terlalu keras kemungkinan terjadi peningkatan tekanan intraokuler ya. Terus masih mata, kita butuh pen light. Kemudian tadi sudah dicek. Sudah dicek belum ini? Does it work? Kameranya nggak nyala ya? Nggak nyala. Nyala Pak. Gimana caranya? Ya, ya, ya. Nanti ikuti cahaya aja. Oke ya. Oke. Terus dari samping. Oke. Dari samping. Ini bisa untuk memeriksa oculomotorius atau motorik dari mata, jadi otot yang mengatur pergerakan bola mata. Terus yang berikutnya kita lihat iris ya, iris atau apa namanya, kok iris ya, betul, pupil ya, pupil simetris atau simetris. Kalau kena cahaya harusnya apa nih? Mengecil. Ini enggak. Enggak maksudnya. Enggak nampak ini karena ini karena
Ya, mengecil nyari yang kena mengecil. Oke, ya. Nah, untuk pupil, kalau kiri kanan sama disebut pupil isokor, Pupil isokor. besarnya sama. Aku tulis. Ya. Oke. Kalau antara kiri dan kanan pupilnya beda, sudah di ini ternyata yang kiri lebih kecil, yang kanan lebih lebar, namanya anisokor. Kalau ada pupil anisokor, kita curiga ada kelainan di otak. Ya, itu pupil. Ya, pupil membesar, midriasis, mengecil, miosis. Ya, midriasis dan miosis. Midriasis miosis. Kalau sama isokor, tidak sama Anisokor. Isokor, Oke, itu untuk anisokor. mata. Kemudian Oke. untuk hidung kita juga perlu cek. Konjungtifannya nggak dicek. Karena untuk hidung itu oke, kita lihat saja. Ya, apakah bersih atau tidak, kemudian ada polip atau tidak. Ya, kemudian telinga nanti aja. Kita butuh tong spatel untuk memeriksa bagian mulut. Ya, ini harusnya steril, ditempatkan di bak instrumen steril. Ya. Oke, kita minta pasien buka Pak. Kita buka ya, ini kira pura-pura kita tekan ya bagian pangkal lidah untuk melihat ada pembesaran tonsil atau tidak ya. Tonsil, pembesaran tonsil itu skalanya 0, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau membesarnya sampai di uvula, tonsil kiri sampai di uvula di tengah sana, ini berarti sudah 4. Ya. Jadi setengah bibir ini bagi 4. Ya, jadi 0 itu jika tidak membesar, pembesaran 1, pembesaran 2, 3, 4, 4 sampai. Artinya kalau kiri kanan membesar 4 di angka 4 semua berarti apa? Menutup saluran mulut. Ya, oke. Itu kita lihat. Terus masih mangap. Kita lihat gigi, ada karies gigi enggak, ada gigi lubang enggak, dan seterusnya ya. Oke. Terus kita taruh di bingkok kalau dari bawahnya. Baik, sekarang duduk Pak. Duduk dulu. Mundur boleh. Mundur, kita telinga sama telinga ini karena dewasa. Kita periksa liang telinga dulu. Karena dewasa kita tarik ke atas dan belakang. Tujuannya ya atas belakang. Atas Kamu belakang. itu atas belakang. Tujuannya adalah untuk meluruskan liang telinga. Meluruskan liang telinga. Kita lihat. Ya kalau kayak gini aja nggak bisa, harusnya pakai spekulum. Kebetulan tadi saya nggak ngomong untuk pinjam spekulum telinga ya, yang dimasukkan ke telinga supaya liangnya bagian dalam terlihat. Normalnya warnanya adalah perak ya, seperti perak mengkilap, jadi seperti mutiara. Warnanya seperti mutiara abu-abu itu bagian dari gendang telinga. Ada tonjolan. Kenapa menonjol? Karena tulang malius itu nempel di gendang telinga. Itu yang terkesan seperti ada tonjolan di bagian permukaan ketika kita sampel seperti ini. Ya. Terus kita lihat ini kebetulan bersih ya, bersih, benar-benar bersih, nggak ada serumnya ini. Habis dibersih Mas atau rutin dibersihkan? Oh rutin. Tapi jangan terlalu sering ya, khawatirnya iritasi. Iritasi bengkak, ini kebetulan saya yang kiri latih bengkak ini. Karena iritasi. Habis dibersih. Baik. Nah, untuk telinga kita akan melakukan tes pendengaran. Tes yang pertama disebut tes Rhine. Rhine, R-I-N-N-E. Ini untuk memeriksa fungsi pendengaran pasien melalui konduksi tulang dan konduksi udara. Ya, caranya kita ketuk seperti ini. Kemudian kita tempelkan di tulang mastoid pasien. Nanti kalau sudah tidak dengar, angkat tangan.
Sudah? Oke. Di belakang telinga. Dengar nggak? Ditaruh Masih di dengar sini. ya? Oke. Baik ya, kesimpulannya apa? Di tulang mastoid, Oh, di sini. Di sini ya guys, di sini, di sini. Cara gerakannya boleh gini. Ya, kita letakkan di tulang mastoid. Nanti kalau sudah tidak dengar, angkat tangan. Tangan kanan ya, supaya saya bisa lihat. Oke, terus kita pindah ke depan liang telinga, depan saluran telinga. Saya tanya, masih bisa mendengar nggak tadi? Masih. Masih. Oke, kesimpulannya apa? Normal. Ketika di tulang sudah tidak mendengarkan, tapi ketika di depan saluran telinga ternyata masih ada getaran, masih ada suara. Berarti apa? Konduksi suara itu lebih baik lewat udara atau lewat tulang? Udara. Lewat udara. Itu kesimpulan. Normalnya gini, misalnya sini pasien mengatakan sudah nggak mendengar, tapi begitu kita letakkan di depan, pasien juga bilang nggak mendengar. Berarti ada penurunan kemampuan. Oke. Mestinya di tulang dia tidak mendengar lagi, tapi di udara masih. Oke, itu yang Trina. Yang kedua Weber. Weber sama caranya kita getarkan, kemudian kita letakkan di tengah-tengah bagian frontal tulang tengkorak pasien ya. Suruh mendengarkan apakah antara kiri kanan sama atau beda. Lebih kuat yang kanan atau lebih kuat yang kiri. Yang mana Mas? Oh, belum merasakan. Oh. Enggak kedengeran semua. Jadi ada masalahnya. Kamu seru kamu. Ya. Ini untuk pembanding aja. Padahal tadi banter. Enggak juga. Masa lagi? Waduh. Polat bisa nempel di tulang. Kepala. Oke, Mas, coba Amro bener ya? Ya. Enggak. Suara bermulu saat ini. Ada. Enggak kali. Ada. Ini untuk membandingkan, ini ya oke ya. Mestinya mampu mendengarkan antara telinga kiri dan kanan dan kekuatannya itu sama. Kalau salah satu kuat, salah satu lemah, berarti ada masalah di sistem telinga. Dua-duanya. Ini nama pemeriksaannya Weber. Ya, Weber. Weber. Oke. Kalau rinennya normal ya. Yang ketiga ada squabble. Squabble itu kita getarkan, pasien kita suruh dengar. Nanti setelah pasien bilang tidak ada, kita pindahkan ke telinga kita. Lubang telinga toh. Angkat tangan kalau udah enggak.
Masih loh. Ayo. Ayo masih. Squatter. Tapi cara melakukan pemeriksaan ini kan membandingkan antara kemampuan mendengar pasien dengan pemeriksa. Otomatis pemeriksaannya harus normal. Iya. Kalau misalnya nggak normal ya jangan melakukan pemeriksaan squat. Ya. Baik, sekarang tinggal pemeriksaan 3%. mata ya. Mata kita nggak lihat? Iya, apa? Jadi ini. Ya. Oke. Lurus ya, matanya lurus. Kita harus lihat. Belum lihat? Iya, Pak. Udah bilang. Siap ya. Lapang pandang, lapang Jadi pandang. tanpa kita ngelirik itu luas pandang kita segini udah lihat ya. 180 derajat. Sama nanti untuk yang sebelah sana kita periksa. Demikian juga dari atas. Dari atas nanti kalau lihat Anda. Belum? Belum. Oke, ya. Beda antara dari samping dengan dari atas. Ya, itu pemeriksaan lapang pandang. Nah, pemeriksaan lapang pandang bisa juga menggunakan papan yang ada skala kayak rumah laba-laba. Ya, terus yang diperiksa itu matanya menghadap nempel dan nanti Rumah kita laba-laba. sedangkan dari paling jauh sampai dekat. Gimana pasien virus ada stomatitis tidak ya, coba kita lihat. Dibuka ada stomatitis tidak. Stomatitis tahu stomatitis? Yang Kalau orang putih-putih. Jawa bilangnya lumpangan. Lumpangan nggak tahu. Ada peradangan di selaput mukosa bibir ya sariawan. Orang Jawa Timur kan, maaf karena saya orang Jawa Timur ya. Orang Jawa Timur bilangnya lumpangan, sariawan. Bahasa kesehatannya stomatitis. Titik berwarna kuning seperti nanah gitu. Ya. Kita lihat, oke. Kalau nggak ada, bibir kita lihat. Bibir pasien normal atau tidak, biru, kebiruan, apakah warnanya normal? Kalau biru namanya apa? Bibir warnanya kebiruan, sianosis. Oh iya, Sianosis artinya kandungan karbon dioksida pasien lebih tinggi daripada oksigen. Biasanya nanti diikuti dengan sesak nafas, kebiruan. Nah, biru-biru di bibir bisa kita lihat juga biru-biru di ujung kuku. Ya, kalau di bibir ini biasanya kelainan di pusat saraf pernapasan. Kalau ini kelainan perifer, memang dari pembuluh darah tepi yang bermasalah. Oke. Untuk bibir, kemudian leher perlu kita periksa apakah ada pembesaran kelenjar getah bening. Caranya seperti ini. Jadi kita urut seperti ini. Kita urut sampai ke depan. Oke ya. Ada nyeri Pak? Ditekan? Enggak ya? Gerakan menelan. Gerakan menelan. Kenal lehernya pendek. Mau melihat ini gerakan dari. Oke ya. Terus simetris atau tidak di trakeanya. Coba sekarang menelan lagi. Iya, oke, kita rasakan. Oke, good. Baik, sekarang pemeriksaan di dada. Bisa dibuka? Dibuka nggak bajunya? Kita juga langsung pemeriksaan inspeksi.
ya. Inspeksi warna, kemudian ada lesi tidak, ada berdek, santai aja. Kedinginan. Ya, kita lihat. Oke, di sini ada bekas-bekas yang atau ini putih ini bekas apa? Itu ya. Ya, ini maksudnya apa? Setrie atau bekas luka. Ini bekas luka mas. Buka apa nih dulu? Kok bisa kiri kanan sama cakar gini? Ya, tuh. Oh ya, untuk torak urutannya apa? Urutan pemeriksaan. Inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi, Jadi kalau torak IPPA. IPPA, Ingat-ingat ya nanti IPPA. puas keluar. IPPA. Kalau abdomen, apakah sama IPPA? Kalau abdomen IAPP. Kulitnya. Kita lihat juga naik turunnya dada ini antara kanan dan kiri simetris atau tidak. Apakah yang salah satu bagian tertinggal? Ya, bisa ya. Karena memang mungkin parunya ada yang pola. Normalnya kan gitu naik. Coba Pak inspirasi Pak, tarik nafas dalam. Oke, keluarkan. Nah ini kan naiknya bareng kan. Oke, keluarkan, eksalasi. Oke ya. Itu kita lihat. Terus setelah itu palpasi. Ya, palpasi. Ya kita lakukan periksa raba atau tekan. Ada nyeri Pak? Enggak ya. Nggak ada nyeri. Oke, kalau nggak ada sekarang kita ke perkusi. Nah perkusi, cara pemeriksaan perkusi ini nggak boleh 3 jari nempel semua. Tapi kalau Anda kesulitan gini ya udah gini. Ya, sebaiknya gini, terus ini jari telunjuk sebagai palu, terus pergelangan sebagai tumpuannya. Ya, jadi kayak gitu. Ya. Nah ini kedengeran. Oke, kiri kanan kita bandingkan. Terus sama kita turun. Ya. Oh berarti di antara ruas-ruas itu ya? Iya. Oke. Suaranya apa kalau paru-paru kita perkusi? Duk duk. Sonor, apa timpani, apa peka, apa? Kalau jaringan berisi udara di sonor di perkusi ini normal. Ya, kalau di dalam ada cairan di dalam. Jadi kalau perut suaranya lebih timpani. oh iya Kenyang nih, harus makan Mas. Oh, belum makan? Kasihan. Oke ya, setelah perkusi kemudian kita baru auskultasi. Nah untuk auskultasi suara paru itu ada 3 yang bisa kita dengar. Bronko, suara bronkus, bronkofesikuler, vesikuler. Jadi semakin ke bawah pada lobus yang paling jauh itu suaranya suara vesikuler. Vesikuler. Kemudian yang antara bronkus dengan apa ini lobus paru itu bronkofesikuler. Ya. Jadi ada suara bronkus, suara bronkofesikuler, ada suara vesikuler. Kira-kira yang paling lembut yang mana? Bronkofesikuler. Vesikuler. Oh, vesikuler. Karena jauh dengan pintu besar. Kalau di bronkus suaranya jelas lebih kasar. Ya. Kalau di bronkus suara apa inspirasinya lebih pendek daripada ekspirasinya. Kalau di sini inspirasi terdengar lebih panjang karena kan jaraknya jauh. Nanti ekspirasinya lebih cepat ya. Jadi bronkus, bronkofesikuler, vesikuler. Nah untuk pemeriksaan auskultasi pada ya pada torak caranya sama nih, harus
Ini kanan, kiri, kiri, kanan, kanan, kiri. Kenapa? Karena kita harus membandingkan antara kiri dan kanan. Tidak boleh kanan, kiri, jangan siksa. Tapi bentuknya kayak huruf S lah. Ya, gini ya. Ya. Coba tarik nafas. Keluarkan. Langsung. Keluarkannya pakai mulut. Kita tarik nafasnya pakai hidung ya. Tarik nafas. Keluarkan pakai mulut. Oke. Kita bandingkan, tarik nafas. Keluarkan pakai mulut. Oke. Tarik nafas. Keluarkan. Oke. Tarik nafas. Keluarkan pakai. Tarik nafas. Keluarkan pakai mulut. Tarik nafas. Keluarkan. Oke. Dah. Oke udah, kemudian kita lanjut ke pemeriksaan abdomen. Tadi urutannya IAPP. Jadi setelah kita inspeksi atau kita lihat, baru langsung kita auskultasi. Kenapa auskultasi didahulukan berbeda dengan di dada? Karena permukaan perut ini adalah bagian yang sangat sensitif terhadap sentuhan. Ya. Jadi kalau kita auskultasi terakhir, sementara kita sudah palpasi, sudah perkusi, ini udah ada rangsangan yang mungkin akan mempengaruhi peristaltik usus. Sehingga ketika kita dengarkan terakhir ya, suara dari peristaltik yang kita dengar itu bukan suara yang semestinya, tapi suara yang sudah mendapat manipulasi lah, rangsangan, sentuhan dan sebagainya. Makanya harus kita dengarkan terlebih dahulu ya. Oke, inspeksi sudah, kemudian kita dengarkan kalau ini searah jarum jam ya, gini. Ya. Kita dengarkan peristaltik usus. Kita harus pakai jam ya, karena kita menghitung berapa menit dia muncul. Oke, bandingkan. Suaranya kemerucuk. Klik, klik, klik. Ya. Nah, untuk auskultasi di abdomen itu sebenarnya yang kita dengarkan ada dua, peristaltik dan bowel sound atau bising usus. Peristaltik dan bising usus ya. Bising usus bahasa Inggrisnya bowel sound. Peristaltik itu apa? Peristaltik itu gerakan dari usus halus ya, maupun usus besar yang bertujuan untuk mendorong makanan yang sudah dicerna atau sisa makan. Gerakannya itu adalah longitudinal, jadi usus geraknya seperti ini dan sirkuler. Jadi sambil bergerak gini, tapi dia muntir juga. Jadi gerakannya bersama. Ya, dia bergerak bergelombang dan muntir-muntir. Ya, gerakan longitudinal dan sirkuler. Nah, gerakan ini disebut gerakan peristaltik. Tujuannya apa? Untuk mendorong sisa makan, ya, supaya turun. Nah, peristaltik ini kalau di buku-buku medical surgical nursing, buku fundamental of nursing, anatomi fisiologi yang bahasa Inggris, itu baru muncul itu minimal 2 menit baru muncul sekali. Ya. Makanya untuk memeriksa peristaltik ini harus paling tidak 5 menit bertahan di permukaan abdomen. Cuma untuk mendengarkan peristaltik itu di beberapa buku dikatakan cukup sulit, ya, karena akan kalah dengan suara bowel sound atau bising usus. Ya. Nah, bising usus itu apa? Bising usus itu kentut di dalam usus yang dihasilkan dari gerakan peristaltik. Jadi gerakan peristaltik ada suaranya tapi menghasilkan bowel sound. Bowel sound itu suara flatus,
suara angin yang di dalam usus ya. Jadi bowel sound itu dampak dari gerakan peristaltik. Cuman di buku-buku anatomi, fisiologi bahasa Indonesia, baik itu yang ditulis oleh dokter, oleh teman-teman perawat, mengatakan bahwa peristaltik itu normalnya 5 sampai 35 kali per menit. Padahal yang 5 kali sampai 35 kali per menit itu adalah bowel sound. Ya. Karena peristaltik itu baru muncul 2 menit. tadi 2 menit aja baru 1 kali. Makanya Anda BAB itu baru Anda makan dari ini, tapi pumpnya baru besok. Ya, karena memang gerakan peristaltik itu jarang, ya kan? Kalau peristaltik dalam 1 menit kok 5 sampai 35 kali, begitu ada makan sebentar lagi ada udah BAB. Karena makanan akan dengan cepat didorong, ya. Nah, contoh peristaltik yang paling mudah itu adalah ketika Anda diare. Nah, ketika Anda diare itu kenapa mules? Mules itu karena peristaltik Anda meningkat. Ya, jika seseorang peristaltiknya meningkat, ya itulah akan menyebabkan mules karena makanan didorong dengan cepat. Ya, terus perut terasa sakit. Ya. Jadi saya luruskan bahwa bising usus itu yang 5 sampai 35 kali per menit. Ya, kalau peristaltik tadi dalam 2 menit baru muncul 1 kali. Ya, gitu. Ya, terus oke, sekarang kita lanjutkan pemeriksaan palpasi pada abdomen. Yang pertama kita akan melakukan palpasi pada hepar. Hepar itu letaknya di dalam sangkar ini, di dalam sangkar. Ya. Kalau hepar sampai turun dari garis margin tulang rusuk ya atau kosta, berarti ada pembesaran hepar. Makanya untuk mengetahui hepar pasien ini membesar atau tidak, kita lakukan pemeriksaan palpasi. Oke, relax aja Pak. Jadi tangan kita letakkan di margin tulang rusuk. Tulang rusuk yang paling bawah ini, yang saya bentuk dengan jari saya ini, tulang rusuk keberapa ini? Yang paling akhir 12. Ke berapa? Tulang rusuk keberapa ini? 9. Ini yang kelihatan ini. Ini tulang rusuk keberapa? Ke 10. Oh, 10. Kenapa? Karena tulang rusuk 12 Pak. Kok bisa 10 paling bawah? Karena yang 11, 12 itu menggantung. Letaknya di belakang. Menggantung. Ya, yang di depan ini 10 ya. Oke. Seperti ini, terus kemudian tangan kiri kita, oke, jam tangan kita lepas dulu supaya tidak melukai pasien. Perutnya diangkat sedikit Pak. Oke, kita letakkan terus saling berhadapan ya. Oke. Kemudian kita minta pasien untuk tarik nafas panjang. Oke, kemudian keluarkan. Nah, keluarkan. Nah, jangan kontraksi ya. Ya karena geli memang ya, geli ya. Oke, geli. Tapi kalau yang megang sendiri enggak, kalau yang megang orang lain pasti geli. Iya. Oke ya, saya ulangi, tarik nafas panjang. Oke, kalau tarik nafas kan ini udara mengisi paru-paru kan. Inspirasi. Diafragma terdorong, pasti perut akan membesar. Maka di buku penekanan itu dilakukan saat inspirasi. Nah, ini salah kan, berarti akan terjadi perlawanan, ya kan? Iya. Justru kalau menurut saya penekanan saat ekspirasi, karena saat ekspirasi akan rileks baru kita tekan. Oke, sekarang tarik nafas panjang. Oke, keluarkan melalui mulut. Nah, ketika pasien mengeluarkan inilah tangan kiri naik, tangan kanan menekan, sambil menekan ke stang. Sambil kita raba, nggak keras. Ya, harus sesuatu yang lancip ujungnya, lekuan dari hepar. Kalau teraba keras dan lancip, ya kemungkinan terjadi hepatomegaly. Ya, oke, saya ulangi, perutnya diangkat. Ya. Tarik nafas panjang. Oke, keluarkan. Oke, ya sambil kita. Oke, ya ini enggak. Normalnya tidak teraba hepar, ya. Oke. Kalau teraba berarti ada pembesaran. Nah, kalau ada pembesaran nanti langsung kita
lakukan pemeriksaan perkusi. Kita menggunakan garis bayangan atau garis imajiner mid clavicula. Apa itu mid clavicula? Tengah-tengah clavicula melewati puting susu. Kita tarik garis bayangan ke bawah, tapi nggak usah digambar. namanya aja garis imajiner. Jadi kita bayangkan aja. Oke, berarti tengah clavicula melewati puting susu. Dari bawah langsung kita ketuk. Ya, dia timpani. Nah, misalnya di sini udah mulai peka. Ini peka, misalnya peka. Nah, kemungkinan ini ujung heparnya. Baru kita tandai. Ada spidol, pulpen, pulpen ya. Oke, ini misalnya kita anggap kita temukan peka di sini. Oke, kita tandai dulu. Kita lanjut ke atas, semakin peka. Oke, peka ya. Oke, peka, misalnya peka. Oke, terakhir di sini karena sudah mulai sonor ya. Oke, nah tanda terakhir ini peka terakhir kita tandai. Terus ini kita ukur. Kita ukur pakai penggaris. Tadi ya lupa nyiapkan. Oke, ada untuknya, ada meternya. Oke, kita ukur. Oh, ini sampai 20 cm. Padahal normalnya hepar di sebelah kanan itu maksimal hanya 6 sampai 12. 6 sampai 12 cm ya. Kalau ini sampai 20 ya. Benar-benar terjadi pembesaran. Ini yang bagian sebelah kanan. Terus kita penjahit. Terus yang bagian kiri, hepar bagian kiri kita menggunakan garis mid sternal. Garis imaginary mid sternal. Sama dari sini kita mulai ketuk perkusi sampai kita temukan peka. Ini misalnya udah peka ini, kita tandai, terus kita lanjut ke atas. Ini misal di sini. Oke ya, oke. Terus hasil ujung dan ujung itu kita ukur lagi. Ini 10, padahal normalnya adalah 4 sampai 8. 4 sampai 8. 4 sampai 8. Jadi ini kalau digambar ini heparnya membesarnya seperti ini. Wow. Ya, jadi membesar sekali. Ya. Oke. Jauh banget. Oke, ini saya. Ya, Ujung-ujung itu hepar. Di samping kanan ada hepar, di samping kiri ada limfa. Limpa. Nah, pembesaran limfa itu biasanya menuju ke arah pusar, membaca puras ya. Nanti kita buat garis dari margin kiri sternum 10 ini ke arah pusar, kemudian kita bagi 4. Dibagi 4. Oke. Jadi seperti ini. Misalnya ya. Sini kita tarik garis seperti ini sampai udel ya. Kemudian kita bagi 4. 1, 2. Kalau di sini berarti pembesaran 1, 2, ini 3, di pusar itu 4. Dibesar 4, oke. Ya. Maka nanti penulisan di CM pasien, limpahnya membesar 1 berarti ya di sini. Pembesaran 2, pembesaran 3. Cara mengetahui pembesarannya, nah pemeriksaannya seperti ini, sama dengan pemeriksaan hepar. Kita meriksa selalu di kanan pasien ya. Ini perut diangkat sebentar. Perut diangkat, kita letakkan persis di bawah. Oke, stop, turunkan ya. Yang ini sama di margin iga. Pasien kita suruh tarik nafas, keluarkan Pak. Nah, harus kita raba. Oke, ini normalnya juga tidak teraba. Tapi kalau teraba keras ya. Kalau keras barulah kita lakukan pemeriksaan. Oh, ini sampai ke titik 3. Jadi kalau begitu teraba keras, kita buktikan dengan perkusi. Palpasi keras, kita lanjut dengan perkusi.
Oke ya, demikian untuk limpa. Kemudian ke pemeriksaan ginjal. Kalau ginjal itu berada sejajar dengan ini, antara sias dengan margin 10 di tengah-tengahnya, ya berarti tangan kita berada di ya ini di bawah pusar ini ya, sejajar dengan pusar. Nanti yang kanan menekan di sini. Ini harusnya celana agak dibuka, tapi karena ya saru ya maka seperti ini. Oke, sama, kamu relax, badan ditaruh aja ya, tarik nafas panjang. Oke, hembuskan. Oke, sambil kiri angkat, yang atas menekan meraba ya. Sama, ginjal normalnya tidak teraba. Ginjal tidak. Teraba itu jika ada kista. Kista itu permukaan ginjal ada benjolan-benjolan gitu ya. Itu kista pada ginjal. Itu yang kanan, yang kiri sama. Ya, sama. Oke. Tarik badan diletakkan. Diletakkan aja. Oke, tarik nafas panjang. Oke. Hembuskan. Oke, langsung kiri angkat. Yang atas melakukan meraba. Ya. Normalnya tidak teraba. Oke, itu untuk ginjal. Terus untuk appendix. Nah, appendix ini bisa dibuka sedikit, boleh nggak? Kamu pakai celana pendek? Pakai, baik. Ya, kebetulan pakai celana pendek, jadi aman. Tadi kalau ginjal kan kerasa-kerasa Terus ke sias. Tahu sias? Sias itu ini. seperti Tulang yang menonjol. Oh, iya. Dicari siasnya masing-masing. Tulang yang menonjol. Sias itu spina. Spina itu tonjolan. Tonjolan. Spina iliaca. Iliaca itu tulang duduk. Spina iliaca anterior, superior. Anterior itu depan, superior atas. Ya. Jadi tonjolan tulang duduk sebelah depan atas. Ya, ini disebut sias. Ya. Sias. Jadi antara umbilikus dengan sias kita tarik garis. Ya. Terus kemudian kita bagi 3 bagian. Dibagi 3 bagian. Bagi 3 bagian. Bagian pertama inilah satu bagian lateral atau bagian pertama sebelah lateral, sebelah samping. Ini adalah letak titik McBurney, MC Burney. McBurney. Itu adalah lokasi dari appendix. Appendix, oke. Appendix atau usus buntu. Kenapa disebut titik McBurney? Karena yang menemukan Tuan McBurney. Kalau yang menemukan Mugi ya. Titik Mugi. Ya, orang Indonesia itu jarang yang menemukan. Semakin dekat ke titik McBurney, Semuanya kayak semakin kacau. skala Morse kan, untuk resiko jatuh yang menemukan Tuan Morse. Oke, nah kalau pasien ini menderita appendicitis, ini kita tekan itu sakit. Ya, di titik McBurney. Terus ada pemeriksaan Robsing juga, Robsing palpasi pada sisi yang berlawanan dengan titik McBurney. Bila kita tekan kemudian kita lepas, akan nyeri di sebelah sini. Jadi kita tekan, kita lepas, ini nyeri. Ini disebut tanda Robsing positif. Robsing positif. Ini juga berarti pasien kemungkinan Appendicitis. ya. Terus area ini bila kita cubit ringan, itu juga akan terasa sakit ya. Oke. Itu untuk pemeriksaan palpasi pada appendix. Terus boleh ditutup, sorry. Ini boleh. Di bagian abdomen ini kita bisa membagi menjadi 4 kuadran atau menjadi 9 bagian ya. Kalau kuadran dibagi 4 itu mid sternum, terus garis horizontalnya adalah umbilikus. Maka akan terbagi menjadi kuadran kanan atas, kuadran kiri atas, kuadran kiri bawah dan kanan bawah. Kenapa kita perlu mengetahui kuadran? Itu untuk mengetahui di kuadran kanan atas itu isinya apa, di bawah kuadran kiri atas isinya apa, dan seterusnya. Sekarang saya tanya, kalau kuadran kanan atas kira-kira terdapat organ apa di dalamnya?
Hati. Hati jelas ya. Terus Terus paru bagian kanan. Terus apa lagi? Ginjal bagian kanan. Terus apa lagi? Plexus atau tikungan antara kolon ke atas lah, ascendent apa descendant? ascendant. Antara ascendent dan transversum, ya kan? Ada apa lagi? Apalagi? Jadi misalnya di sini kita palpasi pasien mengeluh nyeri, berarti sumber nyeri itu kemungkinan kalau tidak hepar, ginjal kanan, terus kolon. Ya. Oke, ada nggak lambung? Gaster ada nggak? Enggak. Sebagian gaster. Oh, Gaster, ya. Oke, sekarang kalau kuadran kiri atas, di sana ada apa? lambung, Lambung, sebagian lambung, terus paru kiri, ginjal kiri, terus apa lagi? limfa. Limfa tadi. Terus ada apa lagi? Plexus atau lengkungan antara kolon transversum dengan descendant. descendant. Ya. Terus yang kiri bawah ada organ apa? Usus halus sebagian, kolon sigmoid, ya, kolon sigmoid. Tahu ya kolon sigmoid apa itu? Aduh, apa jenenge? Sebelum rektum. Kalau paling ujung rektum anus ya. Kalau dari bawah anus, rektum, sigmoid. Baru kolon descendant, kolon transversum. Oh, itu usus itu. Usus besar. Apa yang di atas itu loh? Sigmoid itu usus besar. Di mana ujung sigmoid itu Iya, terdapat benar. sphincter interna. Sphincter Ya. interna. Sphincter interna ya. Dia karena fungsinya untuk menahan feses supaya tidak keluar. Ya. Sphincter eksternanya ada di rektum. Kalau rektum udah membuka, ya udah feses akan keluar. Oke, sekarang yang kanan bawah. Jelas appendix, sekum, sekum, atau pertemuan antara usus halus dan usus besar, pertemuan yang usus disebut area iliosekal. Yaitu Iliosekal. pertemuan antara ilius usus halus ya, yang keberapa ilius itu? Aduh, lupa nih. Ilius itu usus halus yang keberapa? Yang ketiga. Tiga. Usus halus itu ada berapa sih? Tiga kan? Pertama apa? Jejunum, duodenum, jejunum, ilium. Ya. Ilium itu yang Jejunum, ketemu duodenum, dengan ilium. sekum atau bagian pertama dari usus besar ya. Oke, di Jejunum, kanan bawah ada duodenum. appendix. Jadi kalau kanan bawah diraba kok ada nyeri, ya kemungkinan nyeri dari appendix, kemungkinan dari ilioseka dan sebagainya. Terus bisa juga dibagi menjadi 9 kuadran. Kalau 9 ini IGA 10 kita tarik ketemu IGA 10, kemudian 9 ya. Terus ini sias kiri ketemu sias kanan. Horizontalnya 2, kemudian yang vertikalnya midsternal puting ke bawah, midsternal puting kiri ke bawah. Jadi menjadi 9 area. Ya. Kalau 9 area pembagiannya gini, 1, 2, 3 itu di tengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, berarti dari bawah, dari atas Nanti ke bawah. dilihat ada di internet ya. Oke. Nah itu juga sama, itu semakin kecil lagi pembagian areanya, sehingga untuk mengetahui ini nyerinya apa ini, ya kita lihat aja. Hipokondria itu hipokondria kanan, hipokondria kiri akan lebih sempit kan dibanding dengan kuadran tadi. Maka kalau di hipokondria kanan kok nyeri, ya berarti organ yang di bawahnya yang ada masalah. Ya, begitu. Oke, terus apa lagi ya? Oke, alat kelamin juga perlu kita periksa. Ini nggak usah kita buka ya. Oke, sebenarnya kalau kita buka sebaran rambut ya, pertumbuhan rambut kita periksa dari kepala, apa di dada ada rambut nggak, di pubis, di kaki,
Ini terkait dengan hormonal ya, hormon kelaki-lakian kalau pada laki-laki. Perempuan kok bulunya banyak, berarti hormon laki-lakinya lebih banyak. Oke, terus kalau dia sunat, misal dia tidak sunat, kita perlu periksa karena sebagian orang Indonesia kan ada yang tidak khitan kan. Misalnya orang Batak, kemudian orang Kalimantan, Bali, ya, NTT itu tidak pada khitan, Sulawesi yang sebagian juga enggak khitan. Ini kenapa harus kita periksa terkait dengan kebersihan alat kelamin? Ya, karena kejadian kanker penis atau CA penis itu banyak dialami oleh orang-orang yang tidak khitan ya. Maka angka kejadian kanker penis di Bali lebih tinggi daripada di Jawa. Ya. Kenapa bisa Pak? Karena ini loh biasanya ada smegma pada orang yang tidak sunat, ya kulup kan selalu menutup. Kotoran itu akan terkumpul ini di leher penis itu, ya di leher penis di belakang kepala penis. Nah itu maka kalau pada pasien yang tidak sunat kita harus periksa, kita tarik kulit penisnya, kita lihat ada kotoran ya, kalau ada kita bersihkan ya. Biasanya warnanya putih-putih karena itu yang menyebabkan gesekan-gesekan yang akhirnya menimbulkan ya perubahan pembelahan sel ya, merangsang terjadinya kanker. Oke, kita periksa. Terus yang lebih penting, orifisium uretra eksternalnya itu terletak di mana? Kalau laki-laki normalnya ya di ujung kepala penis ya. Tapi dalam kondisi abnormal kadang ada di atas batang penis, kadang ada di bawah batang penis. Kalau yang di atas namanya epispadi, kalau di bawah namanya hipospadia ya. Hipospadia. Kalau epispadi itu kasus tersering terletak di ini, di pertemuan antara perut dengan penis, jadi di pangkal penis tapi di sebelah atas. Itu disebut dengan epispadia. Ya, kalau hipospadi letaknya bisa 3, bisa di persis di bawah kepala, bisa di tengah-tengah batang penis, bisa antara skrotum dengan penis. Ya. Kalau masih terletak di bawah kepala, kemungkinan untuk terjadi kehamilan masih tinggi ya. Tapi kalau terletak di pangkal Bu ya, atau di batang, kadang itu begitu ejakulasi ketika melakukan hubungan seks, maka sperma tidak bisa mencapai ke rahim, tidak bisa. Makanya dalam kondisi seperti ini biasanya orang penderita, sebenarnya bukan penderita ya, yang memiliki hipospadia harus segera menjalani operasi untuk dibuat lubang supaya di ujung ya. Oke. Jadi seperti itu. Terus apalagi anus kita lihat ada hemoroid tidak ya. Ada apa itu fistula. Fistula itu lubang-lubang di sekitar anus yang mengeluarkan pes ya. Kalau kondisi ini biasanya ada infeksi di bagian dalam anus, kemudian mencari keluarnya itu di sekitar anus. Jadi kayak ada terowongan, terus di sekitar anus ada beberapa lubang tempat keluarnya pes. Ini disebut fistula. Fistula. Ya, oke, kaki dan seterusnya. Ya kita lihatlah kalau di kaki ya sebaran, kemudian tadi untuk capillary refill time, fungsi jantung baik tidak, sirkulasi darah lancar tidak, kita bisa menggunakan jari ini keluar jarinya ini kukunya pendek ya. Oke, ini kita tekan seberapa saat kita tekan. Ketika kita tekan kan pucat ya, tapi begitu kita lepas ini segera memerah tidak. Kalau merah kurang dari 2 detik berarti CTR-nya normal, capillary refill time, CRT kok CRT-nya normal ya. Kita cek lagi, kita tekan sebentar, akan pucat dan kita lepas.
Begitu kita lepas cepet nggak kembalinya sambil kita lihat ya. Oke. Ya mana ya? Sebenarnya masih banyak ya, masih banyak. Oh ya, yang bau-bauan. Ya sudah mas, ini ditutup ya. Buka tahu. Mata ditutup ya. Bau apa ini Pak? Minyak apa? Kayak putih. Oke ya berarti. Oke tutup lagi. Kalau ini? Sate. Oke, oke. Yaitu saraf penciuman olfaktoris. Sekarang mata masih ditutup. Saat kita ambil sesuatu, terus kita suruh untuk merasa. Oke, lidahnya dijulurkan, Pak. Julurkan. Ya, enggak. Rasanya apa, Pak? Rasanya manis. Cara mengecatnya masih. Oke, selesai. Terus sekarang Bapak duduk kakinya di gantung di sana. Kita akan periksa efek patella. Efek patella kakinya diatur aja. Tak tendang koy. Tidak maju aja. Ya, relax ya. Relax, perhatikan apa yang terjadi. Lagi. Ini berarti refleks patellanya Ini juga untuk mengetahui refleks. Itu refleks patella salah satunya. Nanti ada refleks bicep, tricep. Oke, bicep. Ini tricep. Relax. Relax aja, lepas. Enggak pas tendonya memang enggak. Oke, enggak. Oke, enggak begitu ya yang nyata. Saya rasa itu aja. Tingkat awal yang